Halo semua, selamat datang di pertemuan kedua kuliah analisis algoritma. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang algoritma pencarian. Ya, cuma salah satu algoritma pencarian ya. Oke, sebelumnya apa sih pencarian itu? Misalkan kita diberikan ada n objek gitu ya, yang tersimpan di dalam n tempat begini. Nah, algoritma pencarian itu adalah kita mencari di mana diberikan inputnya itu adalah list ini, di mana di sini adalah isinya masing-masing kotak ini adalah objek. Kemudian di dalam sini mungkin ada target yang kita mau cari atau bisa saja tidak ada. Nah, yang kita lakukan dalam algoritma pencarian adalah kita mencari di mana posisi dari objek yang kita cari. Jadi outputnya nanti itu adalah indeks posisi target dalam list. Ya, kalau memang targetnya tidak ada, maka akan diberi keterangan bahwa nanti di akhir pencarian objek tidak ada di dalam list gitu ya. Ya, ini aplikasinya banyak sekali ya, bisa misalkan dalam mencari key atau user dalam suatu database gitu ya. Jadi database-nya kan ada indeks-indeksnya tuh. Nah, maka nanti kalau mencari misalkan si user tertentu, maka bisa menggunakan algoritma pencarian ini. Oke, salah satu algoritma pencarian yang paling banyak digunakan itu adalah namanya algoritma pencarian biner. Nah, pencarian biner ini ya ilustrasinya kira-kira yang pertama itu inputnya itu list yang sudah terurut. Jadi ini dalam tanda asumsi yang sangat penting ya. Jadi dalam pencarian biner itu listnya itu sudah terurut. Jadi bisa dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, kemudian ada target yang ingin dicari. Ya, gambaran umumnya sih seperti ini. Misalkan diberikan ini list dengan panjang n ya. Ya, paling mudah mungkin isinya di sini adalah kalau yang sudah terurut ya isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai n. Atau sebaliknya terbalik n, n-1, n-2, n-3 dan seterusnya sampai 1. Nah, tapi biasanya sih yang paling umum tuh isinya 1, 2, 3, 4 sampai n gitu ya. Nah, bagaimana melakukan pencarian dengan algoritma pencarian biner? Yang dilakukan pertama adalah kita mengambil titik tengahnya. Jadi katakanlah misalkan titik tengahnya di sini. Nah, yang dilakukan pertama adalah apakah titik tengah ini adalah target yang dicari? Kalau iya, ya langsung aja cetak bahwa target itu berada di titik tengah, yaitu indeksnya berapa di titik tengah ini gitu. Nah, kemudian kalau memang bukan di sini, pertanyaan kedua adalah apakah target itu lebih besar dari isi kotak yang ada di titik tengah ini. Nah, kalau memang lebih besar, maka kita hapus yang sebelah kiri, yang sini kita hapus, kita lanjutkan pencariannya di sebelah kanan. Nah, kita lakukan yang sama, kita ambil titik tengah, kemudian kita cek apakah titik tengahnya ini lebih besar, pas sama dengan target atau tidak gitu ya. Nah, kalau lebih besar, kalau dia pas sama dengan, ya kita cetak indeks titik tengahnya. Kalau tidak, ya cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, begitu juga sebaliknya di sebelah sini. Kalau ternyata dia lebih kecil dari titik tengah, dari isi kotak yang titik tengah, target itu lebih kecil, maka yang kita potong adalah yang ini, kita hapus yang ini, kita lanjutkan pencariannya di sebelah sini, ambil lagi titik tengahnya, kemudian kalau dia ternyata pas sama dengan titik tengah targetnya, maka kita return titik tengahnya. Tapi kalau tidak, kita cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil, kemudian kita ulangi prosesnya. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Nah, kalau pseudocode-nya ya kira-kira seperti ini. Jadi isinya itu ada list yang inputnya, kemudian ada targetnya, kemudian kita beri nilai start sama dengan 1, ini adalah titik awalnya, kemudian titik akhirnya ini. Jadi pertama kali ya titik awalnya pasti indeks pertama, kemudian titik terakhirnya adalah indeks ke n.
Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita menghitung titik tengah, di mana ini rumusnya ya, ini rumus titik tengah ya, yaitu awal tambah akhir dibagi 2 gitu. Nah, kemudian kita lakukan compare, yaitu apakah isi di titik tengah itu, isi kotak di titik tengah itu sama dengan target yang kita mau. Nah, kalau ini kasus pertama ini adalah di mana targetnya itu lebih besar dari isi kotak yang ada di titik tengah, sehingga startnya itu kita geser ke titik tengah tambah 1. Nah, yang ini adalah saat dia sama, kemudian yang ini adalah targetnya itu adalah lebih kecil dari isi kotak yang titik tengah. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kan saya ada 4 kotak, ada 7 kotak. Nah, titik tengahnya adalah ada di indeks 4. Nah, kalau misalkan indeks 4 ini isi kotak di keempat ini adalah sama dengan target, maka ini yang case 0 ini ya. Jadi kita langsung return 4 gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan dia ternyata isi kotaknya lebih besar, maka yang indeks 1 2 3 4 ini kita potong. Kemudian kita lanjutkan pencarian sebelah sini, itu adalah ya kita menggeser startnya itu menjadi middle plus 1. Jadi kita startnya itu yang tadinya di sini kita geser menjadi 4 tambah 1, jadi 5. Jadi sekarang n-nya 7, startnya 5 gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya lagi, kalau misalkan dia ternyata isi kotak 4 ini lebih besar dari target, maka kotak 4, 5, 6, 7 ini kita hapus. Nah, kemudian ujung kanannya kita geser ke middle min 1, yaitu yang tadinya 7 kita geser menjadi 4 min 1, yaitu 3. Nah, kemudian kita lanjutkan pencariannya. Kira-kira begitu cara kerjanya algoritma pencarian biner ya. Nah, kita coba melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis, yang pertama kita asumsikan panjang listnya itu adalah berbentuk 2 pangkat K-1 ya, untuk suatu K bilangan bulat positif ya. Nah, kemudian kompleksitasnya itu kita hanya menghitung berapa kali membandingkan. Nah, di sini kita membandingkan itu adanya di sini ya, yang compare ini. Jadi setiap kali satu kali iterasi, maka kita melakukan 1 kali membandingkan. Kenapa ini? Karena yang lainnya ini fix ya. Jadi kalau kita bisa menentukan berapa kali membandingkan, maka yang lainnya juga ikut kita bisa tentukan. Nah, sehingga yang paling mudah itu kita cukup menghitung berapa kali membandingkan saja. Nah, kita coba lihat yang pertama base case, yaitu di mana kita mencari input yang mengakibatkan algoritma tersebut jalan dengan kompleksitas yang paling sedikit. Ya, ini bisa kalian tebak ya. Misalkan sebagai contoh, kalau saya punya list dengan panjang 7, ya ini 7 ini adalah sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1. Jadi n-nya 7, maka k-nya adalah 3. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya input di mana targetnya itu adalah sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau dia targetnya adalah sama dengan 4 ini persis mengisi kotak yang ada di middle ya, di tengah-tengah. Sehingga saat saya melakukan compare pertama kali, maka langsung ketemu objeknya itu ada di kotak keempat gitu ya, kalau targetnya 4. Karena ini 4 ini ada di kotak keempat. Nah, sehingga kompleksitasnya itu adalah berapa kali membandingkan, yaitu cuma sekali, yaitu kita membandingkan sekali tadi. Sehingga kompleksitasnya adalah 1. Jadi base case, kompleksitas berdasarkan base case itu adalah sama dengan 1. Dan itu saat dimana titik tengahnya itu diisi oleh target. Jadi inputnya yang memberikan base case analysis itu adalah saat inputnya dengan target yang berada di tengah. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita mau melakukan worst case analysis, kita lihat ilustrasi dulu. Misalkan untuk K sama dengan 3 dan N sama dengan 7 seperti tadi. Nah, tapi sekarang kita melihat targetnya adalah sama dengan 3. Jadi targetnya itu adalah ada di kotak ini ya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kan kita
kita melihat di middle. Nah, di middle ini isinya 4. Nah, target itu kurang dari 4, maka kita hapus kotak 4, 5, 6, 7, sehingga yang tersisa adalah kotak 1, 2, 3. Dimana nanti N-nya yang tadinya 7, sekarang digeser menjadi 4 min 1, yaitu 3 ya. Jadi sekarang ini, kalau kita hitung middle-nya, maka itu adalah 1 tambah 3 bagi 2, yaitu sama dengan 2. Nah, kemudian kita lakukan compare lagi. Ini middle-nya di sini. Ternyata isinya adalah target itu lebih besar dari 2. Maka kita hapus kotak 1 dan 2. Sehingga tersisa ini. Nah, sekarang sisa 1 ya, kemudian kita masih perlu membandingkan yang satu ini apakah sama dengan target. Oh, ternyata sama. Ya sudah, berarti dia. Nah, berarti sekarang ada berapa kali membandingkan? Ada di sini 1 kali, kemudian di sini 1 kali, di sini 1 kali. Nah, bisa dilihat bahwa ini, ingat N-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 min 1 ya. Nah, sehingga banyaknya kali membandingkan itu adalah sebanyak K ini ya. Jadi di sini 1 kali, sini 1 kali, sini 1 kali. Nah, secara umum kalau kita melihat iterasinya, pas iterasi pertama kita masih memiliki 2 pangkat K min 1 objek. Nah, di sini kita melakukan 1 kali perbandingan, yaitu dengan nilai middle pertama. Kemudian setelah kita potong, setelah kita melakukan perbandingan, maka nanti kalau kita ternyata bukan di middle kan ya, tidak ketemu dia di middle targetnya, maka dia kemungkinannya lebih besar atau lebih kecil dari isi kotak middle, maka kita pasti memotong setengahnya sehingga tersisa 2 pangkat K min 1 objek. Nah, untuk sampai ke iterasi kedua ini, maka di iterasi kedua ini sudah ada total 2 kali perbandingan, yaitu saat di iterasi pertama plus nanti kita membandingkan sekali lagi di middle yang di iterasi kedua. Nah, setelah kita melakukan perbandingan lagi di middle iterasi kedua, karena kita maunya worst case analysis, maka pasti di middle sini juga belum ketemu, maka pasti kemungkinannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian kita lakukan iterasi ketiga lagi, akan tersisa 2 pangkat K min 2 objek, min 2 min 2 min 1 objek. Nah, di sini kita sudah melakukan 3 kali perbandingan. Dan seterusnya sampai nanti kalau di iterasi ke K itu kita hanya punya 1 objek. Nah, di sini total untuk sebelum sampai ke iterasi K ini, kita sudah melakukan K min 1 kali perbandingan. Nah, tersisa 1 objek. Nah, 1 objek ini kita lakukan perbandingan, maka akan total menjadi K min 1 plus 1 kali perbandingan. Jadi ada K kali perbandingan di sini. Nah, di sini di objek terakhir bisa saja sama dengan, kalau objeknya ada di list, maka persis targetnya. Kalau target yang dicari itu adalah ada di list, maka di perbandingan terakhir ini kita akan ketemu targetnya. Tapi kalau targetnya tidak ada di list, maka kita akan return target tidak ada di list gitu ya, karena sisa 1 objek, tidak lagi ada perbandingan. Sehingga kompleksitasnya itu adalah, ingat tadi kompleksitasnya adalah berapa kali membandingkan, maka itu adalah sama dengan K. Ya, tadi karena N itu adalah sama dengan 2 pangkat K min 1, maka K ini adalah sama dengan log dengan basis 2 N plus 1. Ya, kalau kalian lakukan menghitung big O nya, ini adalah big O log 2N gitu ya, 2 log N ya. Nah, jadi kompleksitas dari algoritma pencarian biner berdasarkan worst case analysis adalah big O log N gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan average case analysis. Nah, ingat kalau bagaimana kita melakukan average case analysis itu adalah dengan cara membentuk kelompok dari masing-masing input, kemudian kita menghitung probabilitasnya, kemudian baru kita menghitung kompleksitasnya, baru kemudian kita jumlahkan ya. Nah, asumsi pertama adalah kita asumsikan target itu benar ada dalam list. Nah, sehingga kalau kita lihat itu, kita misalkan listnya nih, contoh ada list 15 ya. 15 ini adalah saat N sama dengan 2 pangkat 4 min 1 ya. Jadi K-nya sama dengan 4. Nah, ada berapa kelompok yang mungkin di dalam, misalkan ini ya, di dalam ini. Nah, sebenarnya kelompok yang mungkin itu adalah
kelompok yang berdasarkan iterasi, jumlah banyaknya iterasinya ya. Contoh, kelompok 1 itu adalah input dengan base case, yaitu dimana targetnya ada di tengah persis pertama kali. Kemudian kelompok 2 itu adalah yang berwarna biru, yaitu jadi target ada di salah satu dari sini ya, karena kalau misalkan kita potong, kita ternyata di sini tidak ada, maka misalkan kita ternyata lebih kecil, misalkan 4 ya, maka yang ini ke kanan kita potong kan, jadi tersisa yang 2 ini, salah satu dari ini. Nah ini adalah hanya 2 ini kemungkinan untuk target yang 2 iterasi. Jadi ini 1 iterasi, kemudian ini kelompok yang 2 iterasi itu di sini. Kemudian kalau misalkan kita melihat yang warna warna kuning ini ya, nah ini pasti adalah kelompok di mana target itu dicapai dengan melakukan 3 kali iterasi. Jadi contoh, ternyata di sini belum ketemu, misalkan di sebelah kiri ini belum ketemu, maka kita akan melihat dia target itu sebelah kanan atau sebelah kiri ya, kemungkinannya 6 atau 2 gitu ya, yang ini ya. Kalau sebelah kanan berarti kita potong yang ini, maka tersisa 5, 6, 7 aja. Nah sehingga di sini. Atau sebelah kiri maka kita potong 4, 5, 6, 7, maka tersisa 1, 2, 3 gitu ya, maka langsung di sini. Nah kelompok yang terakhir itu adalah saat kita mencapai 4 kali iterasi, yaitu yang berwarna merah. Nah ini kelompok dimana kemungkinan kita target yang memberikan 4 kali iterasi. Nah jadi di sini kelompoknya itu berdasarkan berapa kali iterasinya ya. Nah ya karena itu berpengaruh pada kompleksitas kan. Ya di sini ada 2 kali perbandingan, ini kompleksitasnya. Jadi kelompok 1 adalah yang ini, yang tengah-tengah ini adalah kompleksitasnya 1. Kelompok 2 di sini 2 kali perbandingan, karena untuk sampai ke bawah sini itu kita lakukan perbandingan di sini sekali, kemudian kita melakukan perbandingan di sini sekali ya. Nah kemudian kelompok yang ini adalah ya untuk sampai ke sini itu adalah 3 kali perbandingan, yaitu di sini sekali, kemudian katakanlah di sini ini dia targetnya, maka di sini sekali, kemudian di sini sekali. Nah begitu juga yang kelompok 4. Nah sehingga kalau secara umum, kalau misalkan dia n-nya sama dengan 2 pangkat k-1, ya masing-masing kelompok ini di kelompok ke I itu ada 2 pangkat I-1 objek. Contoh kelompok 1 itu ada 2 pangkat 0 objek, kelompok 2 ada 2 pangkat 1 objek, itu ada 2, kelompok 3 yang ini itu ada 2 pangkat 2 pangkat 2 objek, itu 2 pangkat 3-1, dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk sampai ke level ini, misalkan ini level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya. Untuk sampai ke level ke I atau kelompok ke I itu ada I kali membandingkan. Jadi contoh level 1, ini 1 kali membandingkan, level 2 2 kali bandingkan, level 3 3 kali bandingkan, dan seterusnya. Nah sehingga setelah kita mengumpulkan berdasarkan kelompok seperti itu, maka kompleksitasnya adalah ingat tadi total posisi kemungkinannya itu, total kemungkinan posisi target itu ada sebanyak n kan ya. Jadi ada n kemungkinan posisi. Nah sekarang di antara n kemungkinan itu terbagi menjadi sekian kelompok tadi kan, yang berdasarkan level ini, atau ada k kelompok jadinya, karena ada k level di sini pasti berdasarkan worst case analysis tadi kan, kita paling banyak itu pasti ada sebanyak iterasinya, ada sebanyak k, sehingga nanti ke bawah ini pasti ada sebanyak k ya. Contohnya kalau ini aja, ini 2 pangkat 4-1, ini ada 4 kelompok gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini pasti ada k kelompok, di mana masing-masing kelompok itu memiliki sebanyak 2 pangkat I-1 anggota, kemudian berapa banyak, jadi peluangnya di kelompok itu, kelompok ke I itu adalah 2 pangkat I-1 per N. Jadi
Ini adalah peluangnya. Kemudian kompleksitas di kelompok ke I itu adalah I, karena kan ini adalah berapa kali membandingkan. Sehingga kalau kita total, kompleksitasnya adalah I kali ini. Atau kita berdasarkan sifat ini, karena 1/n ini adalah konstan, maka kita keluarkan. Maka dengan menggunakan identitas yang minggu lalu kita bahas, yaitu sigma I 1 sampai K itu I kali 2 pangkat I itu adalah sama dengan ini. Kemudian dengan melihat asumsi tadi N sama dengan 2 pangkat K min 1, maka kita akan mendapatkan kompleksitas berdasarkan average case analysis itu adalah Kn plus K per N min 1 ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan target itu tidak ada di dalam list? Ya contoh saja misalkan ini listnya. Kalau target tidak ada di dalam list, maka target itu kemungkinannya dia akan kurang dari isi kotak 1, atau dia itu kurang dari isi kotak 2 tapi lebih dari isi kotak 1, atau dia itu isi target itu kurang dari isi kotak 3 dan lebih dari isi kotak 2, dan seterusnya begitu ya. Jadi di sini tidak harus 1 2 3 4 5 sampai N gitu ya. Bisa saja dia lompat-lompat gitu. Misalkan di sini 2 4 6 8 dan seterusnya gitu ya. Sampai 2N gitu misalkan. Nah, jeda seterusnya begitu ya. Nah, jadi total ada N plus 1. Jadi hitung aja ini 1 2 3 4, hitung titik garis putih ini. Nah, ini pasti kalau sampai sini itu ada N plus 1. Nah, jadi sekarang total kemungkinan yang ada target total kemungkinan posisi itu adalah, jadi ada N plus 1 kemungkinan kasus nilai untuk target, yaitu di mana dia ada di sela-sela sini ya. Nah, kalau di total semua kemungkinan, di mana ini di sini ada N kotak, maka 2N plus 1 plus N, yaitu ada 2N plus 1 kemungkinan objek gitu ya. Nah, dengan melakukan hal yang sama dengan yang tadi, maka kompleksitasnya adalah untuk yang N kotak ini itu adalah yang ini, dimana ini tadi analisisnya sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk yang sisanya yang N plus 1 kemungkinan itu, kompleksitasnya ada sebanyak ini ya. Nah, ini bilangan ini datang dari pertama banyaknya kemungkinan itu adalah ada N plus 1 yang ini ya, N plus 1 posisi target. Kemudian K di sini datang dari untuk kita mengetahui dia itu tidak ada di dalam list, maka kita pasti melakukan K kali perbandingan ya. Tadi contohnya seperti tadi itu, kalau misalkan di terakhir itu kan sisa satu objek. Nah, satu objek itu kan kita bandingkan dia apakah dia target atau bukan. Nah, dalam kasus dia target tidak ada dalam list, maka pasti tidak ada, pasti itu tidak sama dengan target. Nah, objek yang terakhir itu pasti tidak sama dengan target. Nah, sehingga untuk sampai ke situ kita butuh K kali perbandingan, dan itu ada N plus 1 kemungkinan, sehingga total kompleksitasnya adalah ini. Nah, dengan melakukan hal yang sama seperti tadi, maka kita akan menggunakan identitas yang sama, maka kita akan dapat seperti ini kompleksitasnya berdasarkan average case analysis. Ya, mungkin itu saja untuk kompleksitas waktu dari algoritma pencarian biner. Nah, bagi latihan ada satu lagi algoritma pencarian yang mungkin cukup terkenal dan juga lebih mudah dibandingkan pencarian biner, yang namanya algoritma pencarian sekuensial. Ya, ini ada di buku ya. Coba aja kalian lakukan analisis baik itu best case, worst case maupun average case.